kembali bersama kami di Ekonomi Kreatif Karya untuk Negeri. Suruh nelpon Dida aja dia ya, di Martin. Apa kabar pemirsa hari ini di Selasa sore ya, yang nggak terlalu panas cuacanya ya, sejuk-sejuk lah begitu ya. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat dong ya. Seperti biasa, senang sekali Kori di sini kembali menemani teman-teman sekalian di Ekonomi Kreatif. Kita akan bahas tentang bisnis ya, kemudian UMKM yang ada di Sumatera Utara kita undang tentunya ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita juga sudah banyak mengundang UMKM yang ada di Sumatera Utara ya. Nah kalau begitu, kalau berbicara tentang bisnis, memang ya pemirsa, ini memang diperlukan adanya inovasi-inovasi terbaru supaya nggak monoton ya, supaya tetap bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya ya, pelaku usaha yang lainnya. Kemudian yang terpenting adalah harus konsisten tentunya ya. Seperti yang kali ini akan kita bahas ya, inovasi di bidang kopi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah kita undang tentunya. Namun sebelumnya Kori mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita. Follow Ben, apa kabar Follow Ben? Cil sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dong ya. Sore-sore dingin-dingin ngopi enak kayaknya ya Cil. Iya betul. Suka ngopi nggak? Lumayan. Kopinya sukanya kopi apa tuh biasanya? Biasanya sih aku sukanya yang agak-agak manis sih. Agak manis ya. Kopi susu kalau cewek-cewek ya. Iya betul. Kalau Bang Ilham sukanya kopi apa Bang? Kopi cinta. Kopi cinta. Ngeri. Americano suka Bang? Suka sanger. Sanger, betul-betul. Kalau cowok-cowok suka yang agak lebih pahit-pahit gitu ya. Nanti kita tanya lebih lengkap seperti apa kopi ini, jenis-jenis kopi dan bisnisnya seperti apa bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu tayangan berikut ini pemirsa. Oke, kita jalan. Duduk. Oke, silakan Bang. Iya pemirsa, nah itu tadi kita sudah melihat cuplikan ya sekilas tentang bisnis yang dijalankan oleh narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa, di sini ada Bang Ahmad Supriyadi Lopez atau yang biasa disapa dengan Bang Lopez. Apa kabar Bang Lopez? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih udah hadir ya Bang Lopez ya, untuk berbagi ya, sharing-sharing bersama kita di sini ya. Apalagi ini tentang bisnis kopi, pasti banyak yang berminat begitu ya. Apalagi pecinta kopi di luar sana banyak ya, tapi belum tahu secara detail sebenarnya seperti apa sih bisnis kopi ini. Nanti kita bahas secara rinci ya Bang Lopez, boleh ya Bang ya? Silakan Bang. Baik. Tapi sebelum kita bahas bisnisnya, Bang Lopez boleh ceritain kegiatannya Bang Lopez apa aja sih ini? Kalau kita itu hari-harinya kita Coffee and Roastery. Coffee and Roastery, oke. Jadi kita hari-harinya itu ya berhubungan dengan kopi. Kita ada pelatihan training barista gratis, konsultasi resep gratis. Jadi ada, kalau teman-teman ini sekarang nih yang lagi tren yang buka coffee shop sama angkringan ini, kopi gerobak keliling itu banyak tuh datang ke kita konsultasi sharing resep gratis di kita. Tanpa dipungut biaya sepeser pun. Wow. Jadi dari luar-luar kota banyak tuh sekarang, dari Labuan Batu, dari Riau, dari Siantar gitu, dan dari Dolok Sanggul juga daerah tempat penghasil kopi, dari Aceh. Nah itu banyak juga datang ke kita konsultasi, belajar gratis. Ya. Oke, berarti ini pakarnya nih Bang Lopez nih pemirsa, pakarnya, bahkan yang di luar sana yang udah mulai berbisnis juga konsultasinya ke beliau ini. Nah kalau Bang Lopez sendiri sejak tahun berapa Bang mulai merintis karir ini? Saya tuh sebenarnya itu tahun 2006 kerja di eksportir kopi milik orang asing lah. Iya. Yang base-nya di Sumatera Utara, ada di Siborong-Borong dan Brastagi. Nah terus 2008 nih saya coba menjajaki bisnis ini nih, sampingan nih. Tapi dulu bisnis ini awalnya ya untuk lokal hanya sedikit, saya kebanyakan mainnya itu di ibu kota Jakarta, di Jabotabek lah. Jabotabek. Jual green bean, terus ada beberapa jual biji roasting dan bubuk. Sanalah beberapa. Ya sampai sekarang inilah, terus
bisnis itu terus berkembang. Nah kebetulan juga saya itu ICS-nya perusahaan ekspor itu, jadi banyak mengajarin ke petani-petani juga untuk budidaya kopi, Budidaya kopinya. nah gitu, sama penanganan pasca panen. Jadi kita itu bisa ajarin dari nanam kopi yang baik sampai kita bisa ajarin seduh lah. Wah, dalam udah proses. pokoknya dari akarnya ya kan Bang sampai sudah bisa diseduhnya. Luar biasa. Berarti ini masih kerjasama dengan eksportir kopinya tetap jalan barengan dengan ini atau seperti apa? Kalau kita itu dia udah lebih pada part time aja. Part-time Karena ya? kita sudah sibuk kan, jadi kita tetap, jadi ya kalau dibutuhkan ya kita kerjakan, nah gitu. Jadi tetap seperti itu. Karena kita udah sibuk mengurusi roastery kita juga gitu kan. Jadi kebetulan juga kita kan ada juga perkebunan tuh di Hawa Farm di Siborong-Borong. Itu binaan kelompok tani Makmur Nauli. Jadi beansnya ya banyak dari sana itu. Ya. Dengan luas lahan ada 2 hektar, dia 6.000 batang. Jadi kita memang menerapkan pola sistem pagar ganda segitiga namanya. Dia bisa 1 hektar itu bisa ditanam itu nanti produksinya bisa 6.600 batang. Nah, gitu loh. Jadi untuk kalau sistem pagar gitu. Jadi karena ada beberapa inovasi yang diberikan untuk bisa kita tanam tuh bisa lebih banyak batang pohon dan hasil gitu. Batang pohon dan hasilnya bisa lebih banyak dengan sistem pagar itu tadi ya. Iya Bang, benar. ya? Itu salah satu inovasi ya Bang. Ya paritas juga menentukan kualitas juga kan, Kualitasnya. hasil dan kualitas. Oke, berarti memang inovasi ini sebenarnya lebih menguntungkan ya Bang ya dari segi hasil atau jumlah yang dihasilkan begitu ya Bang Iya, ya. benar. Oke, seperti itu. Jadi pemirsa harus kita tahu juga nih ya sebenarnya seperti apa dari hulunya sampai ke hilir begitu. Ini hulu ke hilir nih semua ditangani oleh Bang Lopez nih ternyata pemirsa dari tahun 2006 dan ini sudah cukup lama ya Bang ya. Iya. Dan masih tetap fokus di sini. Kalau Bang Lopez menilainya nih dari 2006 sampai sekarang gimana Bang perkembangan bisnis kopi ini sendiri Bang? Kalau bisnis kopi itu pasti terus meningkat ya. Jadi kalau untuk dunianya sekarang itu konsumsi kopi terbanyak itu Asia. Kalau dulu kan Eropa tuh, sekarang tuh Asia tuh. Jadi Asia itu udah sangat luar biasa kebutuhan kopi. Jadi nah dulu saya pernah berbincang dengan rekan-rekan saya dan guru saya lah sama yang banyak mengajar, ada Mas Joko, terus Bapak Kopi Indonesia Bapak Dr. Surip Mawardi dan Pak Kusno Pujianto kan saya yang di Brastagi juga. Kita udah prediksi tuh di 2005 ini itu harga kopi tuh pasti langsung tinggi tuh. Itu udah kita prediksi tuh 8 tahun yang lalu. Wow, bahkan dari 8 tahun yang lalu sudah bisa diprediksi ya. Iya, itu pasti. Memang di tahun ini memang melonjak ya Bang ya? Iya, sekarang itu harga kopi untuk biji mentah itu udah mencapai 140.000 sampai 145.000 per kilo. Wow, karena memang banyaknya permintaan tadi ya Bang. Iya, khususnya di Asia padahal ya. untuk setahun sebelumnya itu hanya di kisaran 100.000 aja, 90.000 sampai 100.000 biji mentah nih ya. Biji mentahnya. Iya, jadi sekarang tuh gitu sekarang udah tinggi nih. Jadi udah hot isunya itu akan mencapai 165.000. Wah, ini. Wow, jadi ini biji sebenarnya mentah. peluangnya besar ya Bang ya untuk bisnis kopi ini sendiri ya. Baik. Nah, ini banyak jenis-jenisnya ini di meja yang sudah dibawa Bang Lopez pemirsa. Ini boleh dijelaskan Bang, ini apa saja jenis-jenisnya? Boleh, ini kebetulan dari kebun kita Hawa Farm Siborong-Borong. Ya, kelompok tani Makmur Nauli. Jadi yang di Siborong-Borong tempatnya itu pas di belakang Bandara Silangit. Nah, kalau yang pernah ke sana mungkin tahu ya. Iya, kalau yang naik pesawat, naik turun itu dia nanti ya, kelihatan tuh. langsung kelihatan. Oke. Ya, ini biji cherry. Biji cherry. Nah, jadi ini kalau dari pohon kan dipanen ini biji cherry dulu. Ini biji cherry-nya. Nah, setelah itu dipanen nanti dipalping, nanti dikupas, terus kan direndam dia 1 malam baru untuk ngilangin lendirnya. Oke. Dia kan ada proses semi wash itu seperti itu. Jadi setelah itu dijemur nih jadinya nih gabah nih. Oh, ini namanya gabah. Gabah ya. Sudah menjadi gabah ya, Iya, setelah sudah dijemur ya Bang. Berapa lama Bang? Nah, kalau setelah dicuci itu dijemur dia, kalau panas matahari cukup dia, kalau terik 1 hari, kalau tidak ya 1 hari setengah. Iya. Untuk dia kering bisa dihuler. Nah, setelah huler nanti dia jadinya biji labu nih.
ini namanya ini biji hijau basah lah Biji dibilang. hijau basah Iya, seperti itu ya. biji hijau basah. Oke. Ini setelah ini nih, jadi setelah kering Setelah dijemur kering, nih dijemur kemarin. lagi. Nah setelah itu nanti jadinya dapatnya biji hijau asalan. Biji hijau asalan. Oke. Iya, biji hijau asalan terus nanti jadinya nah dari biji hijau asalan nih diproses lagi tuh di DP Suton terus dipisahin baru di hand sortir meja konveyor tuh jadinya grade 1. Grade 1 nanti ini nah ini prosesnya semi wash nih. Kalau yang ini nanti prosesnya full wash. Oke. Nah yang ini biji yang sudah di roasting. Iya, itu yang sudah di roasting ya. Jadi melalui beberapa tahapan ya Bang ya. Iya, benar. Sampai bisa menghasilkan biji yang memang benar-benar berkualitas seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk biji ceri yang seperti ini setelah panen berarti ini dulu yang dipanen. Ini gimana sih Bang untuk membedakan yang memang bagus dia dengan yang tidak begitu Bang? Dia biasanya kan kalau sudah misalnya kan ini sudah dipanen nih. Iya. Dia panennya harus yang benar-benar masak merah lah, ceri Harus ya. yang benar-benar merah ya, seperti ceri itulah ya. Iya benar. Kalau yang harusnya yang ceri, dan nanti setelah ini dia direndam di air dia. Jadi kalau yang mengambang itu nanti akan dibuang, Sortir dipisahkan. ya, berarti proses pensortirannya seperti itu, dilihat dia mengambang, Iya, dibuang jadi ya. kalau yang mengambang itu dia harus dibuang karena di dalamnya itu pasti ada penggerek buah, dia busuk. Oh gitu. Dia ya penggerek buah. Kalau sekarang trennya itu Helopeltis lah nama serangganya. Nah, jadi itu dibuang. Nah untuk itu, kalau yang tenggelam itu biasanya itu yang bagus. Yang bagusnya yang tenggelam ya. Iya, tapi ya berarti memang seperti tetap itu masih ada risiko bijinya bolong gitu-gitulah kena serangga Helopeltis tadi. Oke, berarti harus benar-benar dilihat ya yang mana yang bagus, yang tidak, bukan semuanya diambil supaya banyak, enggak ya Bang ya, harus tetap dipilih yang baiknya, yang bagusnya ya. Oke baik, nah itulah tadi proses-prosesnya pemirsa yang kita lihat juga sudah berbeda ya, warna-warnanya juga sudah berbeda dengan tahapan-tahapannya itu tadi ya. Oke, sampai bisa menghasilkan beansnya seperti ini sudah di roaster ya Bang ya. Oke, nah berarti kalau Bang Lopez sendiri memang ini sekarang fokusnya di roasterinya saja atau memang dari apa namanya tuh pembudidayaannya juga sudah bisnisnya sudah mulai dari pembudidayaannya atau di ya kita masih tetap kalau saya tuh kebanyakan stay-nya di roastery. Karena belakangan itu banyak permintaan dari para pelaku-pelaku usaha muda di kopi itu yang untuk seperti itu tadi mau buka kafe, angkringan, kopi gerobak keliling dengan nah mereka jadi makanya saya mutusin lebih banyak stay dulu. Memang kadang kita sekali-sekali saya ke kebun kunjungan kan melihat perkembangan kopi. Tapi untuk saat ini sudah 3 bulan belakangan ini saya standby terus karena tiap hari tuh kita itu ada training baristanya itu sama konsultasi gratis kan Senin sampai Jumat. Jadi untuk Sabtu Minggu kita memang off karena kadang Sabtu Minggu kita sering ada event, jadi kita ngajarin orang untuk pelatihan itu. Pelatihan barista tadi ya, sama konsultasi gratis. Kadang kan pelaku usaha gini loh, yang baru tamat sekolah nih misalnya kan, dia bingung nih, kebanyakan gitu anak tamat kuliah, tamat sekolah, bingung nih, mau buka angkringan nih, dia datang dulu ke kita nih, budgetnya berapa. Nah jadi dari budget itu nanti kita bantu mapping budget. Nah ini mapping budget nih. Nah kalau budgetnya cuma 5 juta nih, ya udah mesinnya yang ini, alatnya yang ini udah cukup nih untuk angkringan. Jadi kalau untuk angkringan itu lengkap dengan biasanya ya lengkap dengan kursi gitu kan, ada meja bar, itu 9 jutaan cukup. 9 juta modal awal sudah cukup ya Bang. Tapi kalau dia sudah punya tempat, ya 5 juta sampai 6 juta cukup. Untuk modal di ininya aja ya Bang ya, kalau itu tapi tempatnya sudah ada ya. Sekarang biasanya itu yang dia kebentuknya itu tempat. Tempatnya malah ya Bang. Malah mahal dia karena kan harus kan bulanan tuh, jadi dia kebenturnya di situ. Oke, jadi memang modal awal juga harus dipertimbangkan. Ternyata Bang Lopez ini dia konsultan lah ya kalau bisa dikatakan. Iya, konsultan kopi, kafe gitu lah. Jadi kita bisa settingin. Iya. Kita bisa settingin rasa untuk kafenya. Jadi kadang kan kafe ini mau gini loh. Bang kita nggak mau nih ngikutin sana gitu. Iya, karena kalau ada ciri khasnya. Ciri khas, jadi kafe itu harus punya karakter sendiri. Iya.
walaupun bijinya sama, kita kan bisa racik dengan rasa yang berbeda. Oh bisa ya Bang Bisa, ya? bisa. Wah menarik, nanti kita bahas lebih lanjut ya pemirsa. Untuk itu Anda tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif Karya untuk Negeri. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Terima kasih pemirsa, masih menyaksikan Ekonomi Kreatif Karya untuk Negeri. Baik, tentunya kita masih bahas tentang kopi ya pemirsa ya, inovasi-inovasi kopi yang saat ini memang sangat luar biasa ya. Semakin tahun semakin ada aja ya gebrakannya kalau bisnis kopi ini. Nah, kali ini kita bahas bersama dengan Bang Lopez tentang tadi sudah dijelaskan dari awal seperti apa dari proses pembudidayaan. Ini nanti kita akan lihat ya pemirsa, tim ataupun abang-abang barista di di sebelah kiri sudah bersiap-siap untuk demo ya, mau membuat kopi yang bisa kita nikmati ya sore ini ya Bang ya. Ada Bang Wira dan juga Bang Teguh di sini. Silakan Bang. Ini mau buat kopi apa nih? Bang Lopez, ini apa yang akan dibuat? Ini kita mau brewing espresso dulu untuk mau bikin latte art. Latte art, mantap. Itu latte art dan cappuccino dan ada juga americano. Yang favorit apa sih Bang sebenarnya di masyarakat tuh? Kalau untuk saat ini tetap pilihan, kalau dia dari rata-rata kafe ya sama penjualan itu tetap aren latte. Aren latte. Aren latte atau kopi susu gula aren itu tetap penjualan nomor 1. Dan yang untuk sekarang juga karena mungkin sebagian orang udah takut diabetes itu, mereka itu americano. Americano, benar-benar. Americano. Nah kalau selebihnya yang lain itu nanti mungkin ada caramel latte, butterscotch latte, vanilla gitu-gitu dia. Sanger. Nah, sanger kan dia sekarang nggak terlalu banyak. Jadi americano yang banyak. Oke, karena orang udah mulai Iya, takut ya. diabetes ya. Terlalu manis-manis, jadi terlalu manis-manis. mengurangin ya. Tapi tetap ada yang Tetap. manis-manis. Biasanya cewek-cewek suka yang manis-manis ya Bang ya. Iya. Betul. Nah ini prosesnya seperti apa sih Bang? Dari awal tuh boleh dijelaskan Bang? Nah kalau untuk pembuatan espresso yang baik itu sebenarnya kalau barista itu gini tuh, atau barista pelaku usaha kopi yang intinya itu dia ngerti kalibrasi. Awalnya itu kalibrasi mesin, jadi antara green size dia kalibrasinya harus benar sesuai. Karena kalau enggak dia gini, kalau nanti dia terlalu halus gilingannya green size-nya, dia mesin satu bisa overheat gitu kan. Oh iya benar-benar. Dan kurang enak kopinya. Kalau dia terlalu kasar, encer keluarnya kopinya jadi pahit, tidak enak. Jadi benar tadi harus tahu kalibrasinya seperti apa nih. Iya dengan takarannya. rasionya. Jadi rasionya berapa banding berapa nih. Dosnya bubuk kopi berapa. Terus
rasio airnya berapa. Gitu. Yang baiknya seperti itu Bang. Boleh dijelaskan juga rasionya, takarannya seperti apa yang supaya enak nih. Dia gini, kalau katanya untuk beda mesin biasanya beda kalibrasi. Oh gitu. Ya, dia kalau biasanya kalau mesin-mesin Italia itu dia 18 gram, nah gitu kan. Nanti dia keluarin airnya itu dia double shoot 60 mili dia. Oh gitu. Untuk Jadi seperti memang iya. harus benar-benar diperhatikan, makanya itu perlu adanya pelatihan untuk barista ya. Benar, Bang, ya. makanya kita kasih Supaya nggak pelatihan sembarangan. barista gratis. Benar. Itu kenapa sih Bang Lopez menyediakan pelatihan barista gratis, kemudian konsultasi gratis? Kenapa Bang? Tujuannya itu apa? Kita itu tujuannya itu sebenarnya untuk membantu Iya, anak-anak muda lah. Targetnya memang 70% anak muda yang tidak ada penghasilan dan pekerjaan. Dengan kita buka pelatihan barista gratis itu, kita bisa membantu mereka. Mungkin dengan latihan barista gratis di kita bisa kerja, ini satu kan. benar, Kedua, atau buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri, benar. Nah udah gitu kalau sementara, nah kebanyakan ini angkringan-angkringan yang ada di sekitar kita ya, dia itu belajarnya dari YouTube. Belajar dari YouTube ya Ya, Bang. jadi kebetulan angkringan yang di Gatot Subroto ini 70% itu kan ngambilnya di saya tuh, di kita di STC Medan. Jadi kadang kita tanya ngerti kalibrasi? Enggak. Iya. Rasionya ini enggak tahu. Nah, mereka jadi cuma taunya dari YouTube. Beda ya Bang Beda. ya, belajar dari YouTube dengan belajar di pelatihan langsung Iya, pasti lebih bener. detail diajarin Kalau ya, kita Bang, ya? langsung ajarin detail, langsung praktek, dan saya itu biasanya ajarin 2 jam itu insya Allah mahir. Dia biasanya 2 kali pertemuan aja kita kan udah ajarin operasional mesin, kalibrasi, resep menu kopi dan non kopi. Mocktail juga kita ajarin. Iya. Tergantung kebutuhan. Iya, baik. Ini udah selesai belum Bang Wira? Iya, oke. Sudah. Latte. Wah, boleh Ini dicobain Mbak nih? Yogri bisa Udah minum bisa langsung latte. dicobain nih, boleh Bang. Wih, Dong. ini gambar. Ini gambar apa nih Bang Wira? Yang terlintas di kepala yang, aja Mbak. yang Oh terlintas ya, di dia ini kepala. apa yang dipikirkan? Seperti apa ya, buah apel atau apa gitu ada daunnya, bener nggak sih? Atau kelinci atau apa sih nih? Basicnya love sih Kak, cuma Oh, kita love, tambahin swan di atasnya. baik. Wah, swan ternyata. Love Boleh and Swan. Tapi kamera kita terlalu jauh, mungkin nggak bisa Iya. nge-shoot langsung. Saya langsung cobain ya pemirsa Iya, ya. boleh. Wah ini Bikinin aja lagi. mantep nih, langsung dibikinin sama barista yang sudah handal. Kita aromanya dulu nih. Wah mantep aromanya. Sama bikin Kita Americano coba ya panas. pemirsa ya. Bang boleh coba ya Bang ya? Boleh. Bismillah. Wah mantep nih. Ini tadi apa nih? Latte. Latte ya, mantep nih. Cafe latte. Cafe Dengan latte. Di art lagi, digambar ya kata Gambar orang-orang. lagi. Ini estetik nih, ini cafe latte estetik nih pemirsa ya. Jadi memang aromanya tuh ya pemirsa, kalau minum kopi ini memang benar-benar kayak menenangkan ya. Jadi memang kalau yang lagi pusing, lagi bad mood, minum kopi tuh udah paling mantep deh. Apalagi kalau untuk cewek-cewek latte biasanya suka ya. Dan ini pakai apa enggak nih? Tambahan gula nggak Bang? Itu dia UHT dan kopi espresso. Hati dan espresso ya. Oke. Nanti kalau yang mau manis biasanya ada ditambahin eksternal. Dia pakai gula aren. Pakai gula aren ya. Iya. Tapi kayak gini lebih enak sih, lebih ori gitu Iya, ya. Ini nggak manis ya pemirsa. Jadi ori, apalagi yang udah banyak makan manis hari ini udah dikurangin yang manis-manisnya. Mending kalau ngopi juga nggak usah yang manis-manis ya. Menjaga kesehatan juga dan lebih enak pemirsa, lebih original ya. Taste-nya lebih enak lah, lebih terasa. Mantap nih. Kalau jenis kopinya kopi apa nih Bang? Kita ini pakai Arabica. Jadi Arabicanya itu di kebun Hawa Farm itu, Silangit itu kita ada tanam 3 varietas nih. 3 varietas. Sigara rutang. Nah, ini Sigara rutang? Iyalah, untuk menggarar utang katanya kan. Ada Baru sigara dengar nih rutang, sigara rutang nih. Andung Sari dan Komasti. Oh. Jadi termasuk Andung Sari itu cita rasanya excellent lah. Komasti kan juga. Jadi di kebun itu ada 3 varietas kita tanam. Iya. Jadi kalau ada yang mau minta nih Andung Sari, ya udah Andung Sari. Kalau dia mau yang di mix biasanya sigara rutang. Jadi pada umumnya kalau di gunung lah ya, Toba itu sekitarnya, ya dari itu kebanyakan
sigara rutang. Sigara Karena rutang ya. varietas sigara rutang ini yang cocok ditanam di dataran tinggi Sumatera Utara. Jadi kan syaratnya itu kan minimal 1000 mdpl kalau arabica nih. Iya, Jadi iya. kalau dia makin rendah kan nanti dia buahnya memang ya agak besar tapi dalamnya nanti kecil dia. Oh gitu. Jadi Tesnya juga berpengaruh ke ya tesnya juga buahnya ya. berbeda benar. Jadi kalau di kebun kita itu ketinggiannya itu sekitar 1350 mdpl. Oke. Jadi itu mempengaruhi tes dan rasa. Mempengaruhi tes dan rasa, benar sekali. Oke, baik. Nah, kalau untuk Bang Lopez sendiri ini produk yang dipasarkan ini apa aja nih? Ini salah satunya ya, Bang ya, yang sudah Ya. dikemas seperti itu, Bang. Ya kita kebetulan ada jual ya green bean, roast Green bean, bean, roast bean. powder juga. Powder juga ada. Jadi kita itu gini, kita itu seperti kita bisa menyesuaikan dengan pesanan Permintaan. konsumen, benar. Oke. Misalnya kafe ini nih, dia misalnya pakai biji nih arabica gayo atau lintong atau mendeleng, karo dan lain-lain lah. Kita bisa settingin dia mau rasanya seperti apa. Oke. Mau dia yang asemnya sedikit, pahitnya gitu-gitu kan. Iya, Dia iya, mau iya, rasa apa yang ditonjol? Coklatnya, mau fruitinya, rasa buahnya ditonjolin atau coklat atau gula arennya ditonjolin gitu. Jadi kita bisa settingin kafenya. Jadi dia mau pakai full arabica boleh, kita ada. Terus dia mau pakai robusta ada, yang blend juga ada. Kopi saring Aceh juga ada. Jadi kita banyak Lengkap semua lengkap, ada kita ya, Bang semua ya. ada. Tergantung permintaan apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan bisa semuanya Bisa. disediakan ya, Bang ya. Oke. Jadi kita tetap bisa, karena gini tiap kafe itu tetap minta request rasa masing-masing. Betul. Memang iya ya, setiap kafe tuh kalau kita datangin yang beda-beda gitu. Iya, biasanya itu gini tuh, kalau ada ciri khasnya masing-masing. Coffee shop, kafe, angkringan itu dia biasanya gini, dia biasanya mengikuti seleranya owner tuh. Oh, Kedua itu baru lidah baristanya. oh gitu ya. Dia jarang itu gini loh, menjual yang banyak disukain orang itu enggak. Dia terutama itu nyetingkan rasanya itu ya yang disukain owner. Misalnya kebanyakan gini, pelaku usaha kopi itu awalnya ownernya itu ya suka nongkrong, ngopi. Betul. Ngopi kan. Tertarik, Tertarik terus lama-lama dia mikir, sehari nih ngopi 3 sampai 5 kali nih, bagus buka sendiri. Iya betul. Nah gitu. Makanya bikin yang dia suka begitu ya, yang Iya. owner suka, itulah yang menjadi ciri khas kafenya. Benar. Seperti itu. Sama juga dengan kopi-kopi gerobak-gerobak itu ya, Bang ya. Iya. Itu kan pasti punya ciri khas masing-masing rasanya. Benar, jadi kadang benar. kopi gerobak ini gini, kalau saya yang menilai fenomena kopi gerobak keliling ini, saya juga kan banyak yang mentorin kopi gerobak. Jadi banyak konsultasi belajar di saya, dan mereka banyak juga yang ambil jadi ke kita gitu. Jadi mereka tinggal kapin, tinggal jual. Kadang mereka itu begini, jual kopi murah. Ini kopi gerobak ini kan 8.000 nih. Iya, murah-murah. Murah-murah kan? Betul. Nah banyak yang nanya tuh, kok bisa gitu loh. Sebenarnya gini, untuk buat kopi murah itu bukan harus bahannya dicari yang murah, ini salah kadang nih. Oh gitu. Ini makanya saya tuh banyak meluruskan gitu. Jadi dengan bahan yang premium pun dia bisa itu untuk jual murah dengan HPP murah. Karena Oke. untuk americano ini gerobak itu cuma 3.500 modalnya. Mereka jual 8.000 kan masih Masih ada worth it untungnya, ya. benar-benar. Makasih ya Bang Wira, Bang Teguh, enak kopinya. Silakan kembali lagi Bang, kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oh gitu, ternyata bisnis kopi nggak perlu modal yang besar ya Bang ya, Iya. asal ya itu tadi harus benar-benar tahu ilmunya, jangan asal-asalan gitu ya Bang ya. Iya. Nah kalau di pelatihan ini apa aja yang dipelajari Bang? Kalau di pelatihan barista gratis di kita, yang jelas kita tuh biasanya itu mentalnya dulu nih kita ini kan biar nggak maju Mentalnya dulu mundur dibentuk. nih ya. Benar-benar. Kita tanya benar-benar. Saya tuh selalu tanya tuh kalau yang belajar barista di kita itu kan saya tanya ini mau belajar barista ini tujuannya itu apa tuh? Saya selalu tanya tuh. Dia mau buka usaha atau mau kerja? Saya selalu tanya begitu kepada peserta barista itu. Mau kerja yuk. Kalau mau kerja kita ajarinnya ya seputar dia bakal kerja di bar ini, Iya, barista cara kan. bikinnya ya. Nah tapi kalau katanya untuk buka usaha, ya kita nanti jelasin nih kalau dari pemakaian mesin, dia
kita bantuin mapping budget. Terus kita ajarin lagi tuh operasional mesin nih, Operasional mesin. kalibrasi mesin. Terus ya resep-resep lah, termasuk resep kopi dan non kopi dan mocktail juga biasanya kita ajarin sesuai kebutuhan. Tapi kalau katanya yang dia nggak mau pakai mesin, kan seperti ada yang alat-alat manual brew, tetap kita ajarin. Dia mungkin dia ada yang P60, pakai mocha pot, aeropress, rock presso, itu semua kita ajarin. Termasuk dia mau bikin kopi tiam juga, ya kan kita ajar. Kadang kan namanya juga manusia ini kan ada terbatas juga kan. Mungkin dia kita bang budgetnya cuma segini nih, ya udah. Kita bantu mappingin budget pakai alat-alat ini gitu kan. Sekarang juga banyak ada yang mau kapot gitu dan lain-lain kan. Berarti budget itu bisa disesuaikan ternyata ya Bisa. Bang ya. Nggak mentok budgetnya harus sekian gitu nggak ya. Dengan budget yang kecil bisa disesuaikan dengan alat-alatnya ini berarti Ya, gitu kalau ya. katanya yang modelnya gede ya udah kita nanti paling nyaraninnya pakai mesin yang Itali nih, ya kan gitu kan. Benar. Pokoknya yang Eropa lah. Kalau katanya dia biasanya yang budgetnya cukup nih, ya kita nyaraninnya pasti pakai mesin yang Penggunaan bagus. mesin-mesin itu juga berpengaruh ya Bang ya? Pengaruh. Nah, nanti dibahas lagi ya Bang. Kita harus break dulu sejenak. Kita melanjutin ngopi pemirsa. Anda harus tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif Karya Untuk Negeri. Kami akan kembali sesaat lagi. Maafkan aku mencintaimu, karena dirimu itu cinta sahabatku. Ku berhenti mencintai, walau ku tahu kau cinta padaku, tapi aku tak mengerti mengapa kau pilih aku sebagai pengganti dia. Maafkan aku mencintaimu, karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa menyimpan rasa, karena dirimu itu cinta sesaatku. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Iya pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Ekonomi Kreatif Karya Untuk Negeri. Iya, ini sore-sore ya, minum kopi, wah pas nih sambil ngobrol-ngobrol santai, apalagi ngobrolin bisnis ya, ngomongin bisnis soal kedepannya ini seperti apa, wah ini mantep sambil ngopi-ngopi. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama dengan Bang Lopez di sini ya pemirsa. Nah, ini kan Bang banyak nih yang sudah dikemas-kemas seperti ini, tapi kemasannya berbeda-beda ya Bang ya. Kalau untuk kemasan kopi tuh gimana sih Bang? Kenapa ini kemasannya berbeda-beda? Ada yang zipper seperti ini ya Bang ya. Oh, iya. Ini ada yang begini, ada juga yang paper. Ini bedanya apa nih Bang? Biasanya itu kita untuk membedakan grade gitu lah. Kan ada yang Oh gitu. specialty proses, terus ada grade 1 ekspor yang premium, terus yang kelas yang biasa, terus sama yang komersial grade yang biasa. Nah, gitu-gitu. Kadang kalau biasanya kalau yang kita kemasan yang transparan gini, dia untuk kopi manual brew gitu. Manual brew. Ya, biasanya specialty proses. Specialty proses ya. Jadi dikemas juga lebih spesial lagi Iya, tentunya. benar. Oke, dan ini banyak juga nih ya pemirsa yang Ya, sudah yang- dikemas-kemas. Dia kalau kemasannya yang impor-impor gini, ini biasanya
specialty proses. Oke, ini specialty proses. Jadi ini cocok juga nih ya untuk dibawa oleh-oleh, buah tangan, bawa keluar kota dan lain sebagainya. Kemasannya aman ya Bang ya, karena sudah ada ziplocknya seperti ini. Iya benar, ziplock. Juga foil tahan lama, dia vakum untuk aroma, dia tahan lama. Tahan lama. Kalau sudah dikemas dia tahan berapa lama Bang? Kalau dia dikemas itu dia kalau dia tidak terbuka itu dia untuk aroma sampai 6 bulan. Tapi kalau dia 6 bulan sampai nanti setahunnya dia aromanya menurun. Tapi kopinya tetap enak. Oh gitu. Nah, jadi kadang aromanya dulu ya iya, yang tapi berkurang kan ya, Bang? kadang permasalahannya gini. Customer beli nih. Di rumah dia buka nih lock zippernya. Dia lupa nih nutup nih. Kena angin nanti kan setelah besoknya dia baru ingat oh ya masih terbuka nih, dia tutup kembali. Jadi itu udah berkurang ya Bang berkurang. ya? Oh gitu. Jadi itulah tadi fungsinya adanya ziplock itu tadi Iya. pemirsa. Jadi jangan lupa kalau udah kebuka jangan lupa direkatkan Iya benar, lagi. kena angin tuh kurang enak. Jadi hilang juga aromanya ya Bang, yang menguap begitu ya. benar. Nah, jadi kalau mungkin ada yang mau bawa keluar kota itu tadi ya tetap bisa awet tahan sampai setahun lebih ya Bang ya. Ya setahun bisa. Setahun lah ya seperti itu. Karena dia ada tahapannya dia. Tiap bulan tuh kan dia ada aroma menurunnya kan. Kalau rasanya tetap sama. Oh, rasanya tetap sama. Aromanya nanti yang kita kecarian. Jadi gini. Karena minum kopi kalau nggak ada aromanya itu kurang. Terkadang kan gini dia para penikmat kopi nih gini. Kopinya sama nih. Kopinya sama nih. Oh ini dari sama nih. Tapi setelah dia minum belum udah sekian lama nggak habis, dia nggak bisa ngomong gitu. Ada yang kurang tapi nggak bisa disampaikan. Nah itu tadi kecarian dia itunya. apanya dia nih? Ternyata aromanya. Tes aromanya. Benar-benar. Aromanya gitu-gitu. Betul, aromanya yang kecarian nggak ada berkurang karena itu tadi ternyata pemirsa menguap ya. Makanya harus disimpan dengan benar-benar kalau memang kita ingin menjaga aromanya tadi ya pemirsa ya. Nah yang di botol itu apa Bang? Ini susu. Susu. Jadi kebetulan perkebunan kita di Hawa Farm si Borong-Borong si Langit sana. Ya, jadi gini, kita itu di sana ada ternak sapi. Ada ternak sapi juga. Ya, makanya dia ada Hawa budidaya Farm kopi. gitu. Ya, jadi nanti pupuk kandangnya itu, nah ini untuk mupukin kopi. Jadi, Benar. nah dia kita ada produksi susu juga. Jadi satu hari itu kalau pas lagi banyak yang ada indukannya yang beranak itu bisa sampai 100 liter per hari. Wow. Tapi kalau nggak lagi produktif ya 50 liter per hari. Iya, tapi tetap ada ya berarti. Iya, ini ada susu sapi segar. susu sapi murni ya Bang. Bener. Jadi kebetulan kan yang rekan itu yang Mas Joko ini, Mas Joko Prabowo asli Boyolali nih. Keluarga bisnisnya dari dulu itu susu sapi. Jadi benar-benar orang-orang yang udah pro ya. Wah, Pro. luar Jadi biasa. jadi pengelolaannya kan terkadang kan gini, bisnis ini gini. Kalau nggak memang bidang kita, jangan coba kita kerjain. Itu yang Resiko gagalnya 90%. banyak ya Bang ya. Iya. Oke Bang, ini nggak terasa kita udah bincang-bincang selama hampir kurang lebih 1 jam biasa udah di penghujung acara. Bang, kalau ada yang mau gabung di pelatihannya atau ada yang mau order produknya ini kemana Bang? Oke, buat para pecinta kopi lovers, kalau mau pesen kopi bisa melalui DM ya, WA kita bisa atau TikTok IG kami STC Medan. STC Medan. STC Medan. Ya. Oke. Atau boleh hubungi telepon kami di 0812-6592-6046 bersama saya langsung ownernya Ahmad Lopez, owner STC Medan. Bagi rekan-rekan yang mau buka usaha kopi, konsultasi kopi, mau beli biji kopi, bubuk kopi, setting rasa dan lain-lain, bisa datang di kita, konsultasi dan training barista gratis. Oke, lengkap semua informasi sudah kita dapatkan ya pemirsa. Silakan bagi yang ada yang ingin gabung ataupun ingin order, langsung aja ya DM ataupun WhatsApp yang sudah tadi disebutkan. Terima kasih banyak loh Bang Lopez atas waktunya, bincang-bincangnya. Ini sangat menginspirasi juga untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai bisnis kopi. Ayo mulai aja ya, walaupun mungkin dengan modal yang kecil bisa disesuaikan. Konsultasi aja dulu sama ahlinya ya. Benar. Terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu Bang, sukses terus bisnisnya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Terus saksikan Ekonomi Kreatif tentunya hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.